nada maya kosa. Jadi kalau dari luar itu badan kasar kan materi makanannya ya itu biasa. Ya biasa. Lebih dalam lagi itu badan mental. Jadi kalau orang meninggal badan mental sama asli. Badan prana ini bentuk konstruksi jiwa. Konstruksi. Iya, membentuk. Dia seperti apa itu? Cat dalam air tuh loh. Dia nggak bisa nyatu dengan air. Nah, ini muncul lagi. Kalau digambarkan lebih lama-lama kan hilang dia. Hanya murni. Seperti itu. Jadi lapisannya itu. Kalau di sufi alam jabarut, alam malakut. Ya itu loh. Seperti itu. Saya nggak paham itu. Nafas. Tapi murid saya yang ngalami kemarin yang saya ceritakan itu dia sampai nggak bernafas katanya. Jadi kayak nggak nafas dia, tapi dia hidup itu. Jadi dia itu mengalami kondisi di mana nafas itu entah halus atau hilang, pokoknya kayak nggak nafas, tapi dia hidup ini. Ya, nafas itu begini, nafas itu nggak ada dari sini saja. Makanya orang meditasi bisa kadang-kadang terbang. Itu nafas bukan di sini lagi. Gimana? Pori-pori. Ya. Memang nggak bernafas. Kalau tingkatan tinggi bisa seperti itu. Itu loh. Karena pranamaya kosa itu nggak masuk dari sini. Ada 72.000 nadi itu masuk dapat dari situ. Bisa semua ya? Bisa. Berarti apakah itu yang disebut dengan prana itu? Jadi prana masuk tapi nggak melalui nafas itu? Enggak. Ya benar itu. Tapi saya jelaskan kemarin juga seperti itu. Itu namanya prana kayak gitu. Prana itu bukan ini. Ada yang masuk tapi bukan nafas ini gitu. Bukan. Jadi prana itu bisa oksigen, bisa ini. Jadi apa ya, kayak bahan dahar nafas gitu loh. Jadi lewat Karena dibilang intisarinya atau apa itulah. Iya, kalau Osho mengatakan itu ini energi hidup. Ya, energi hidup. Jadi sebetulnya yang menghidupkan itu bukan nafas, tapi energi hidup yang terbawa oleh nafas. Cuman untuk orang yang tertentu dia bisa memangkas perantaranya, jadi tidak pakai udaranya. Udara tidak memerlukan udara untuk dia masuk gitu. Iya. Udah dilatih bisa. Iya betul. Makanya orang meditasi bisa naik. Itu karena gravitasinya sudah berkurang. Itu kan sampai orang bertahun-tahun tidak makan, badannya kurus habis, tapi dia tetap hidup. Terus dipendem. Terus anak kecil atau orang meditasi yang sudah mencapai itu jatuh ke air, dia nggak mati seperti itu katanya pas unsur itunya sudah jadi gitu. Iya. Kira-kira sama gitu ya. Cuman saya kan dari konsep aja. Nggak merasakan. Kalau yang bayi udah bisa begitu emang sudah umurnya sudah tua ya jiwanya. Iya, jiwanya. Tapi kalau yang sudah begitu emang ada bakat, kedua banyak dilatih. Bisa makan itu sekali, bisa nggak makan 2 hari bisa. Karena paling berat itu apa? Makanan terserap energinya banyak di pikiran. Meditatif tidak berpikir. Iya, nggak berpikir. Sehingga nggak butuh makan ya. Nggak butuh makan. Aslinya. Jadi, makanya simbolnya ular tuh makan sekali kambing. Oh iya. Bisa 3 bulan nggak makan. Betul. Jadi begitu ular tuh kesadarannya mungkin dia kalau ada orang betul-betul seperti itu, dia nggak akan malah menaungin. Buddha itu ya. Iya. Sis itu. Oh gitu ya. Iya. Termasuk makhluk yang lebih peka terhadap spiritual juga. Ular. Sio saya ular juga. Oh gitu. Jadi yang saya amati selama beberapa hari ini itu gini. Kenapa saya tadi bikin kata-kata itu? Karena gini, setelah saya amati ternyata memang pikiran, perasaan, semua emosi itu ibaratnya makhluk itu talinya di napas. Jadi ketika napas itu kita tarik, kita sterilkan dengan kesadaran nafas itu, dia akan terkendali semua. Itu sementara ini seperti itu. Betul. Kalau dulu pas saya awal latihan kan pikiran. Ya. Jadi saya itu kemana-mana itu mengamati pikiran dan emosi, perasaan. Tapi ternyata untuk beberapa minggu ini itu saya berubah ke nafas. Yang pertama lebih fokus karena hanya nafas. Kalau pikiran kan bisa pecah, bisa gini, bisa pecah-pecah gitu. Ya. Bisa terjebak juga karena kadang-kadang pikiran tuh muncul tapi kita nggak tahu. Tapi kalau nafas lebih fokus ke satu
Yang diamati hanya nafas itu. Nah, ya bersaksi saja. Bersaksi siapa yang nyuruh? Pikiran. Bersaksi itu konsep. Bersaksi langsung sudah perhatiin nafas saja keluar masuk. Otomatis itu udah tidak bergerak di sini. Ya nggak bergerak. Iya. Karena talinya udah dipegang. Iya. Mau ngapain? Dikunci. Iya. Nafas kunci itu. Semua pengalaman injakulasi di nafas. Ya di nafas juga. Waktu kecelakaan tulang ekor pun itu kemarin kan saya yang guru jelaskan itu loh. Itu sebenarnya kan sudah saya latih itu. Ya memang benar itu. Ternyata proses keluar itu terbantu oleh nafas. Kalau nafas nggak mengizinkan, nggak membantu, dia nggak keluar. Iya. Iya. Jadi kayak, tapi ini memang harus pegang, nggak pegang ya nggak tahu. Jadi set itu ambrol. Ya. Tapi kalau nafasnya terkendali, tetap aman. Ya. Itu nggak bisa. Lama-lama dia. Tapi tetap terasa. Lama-lama kanan sama kiri sama. Itu dia bilang ulo baros itu apa? Iya. Itu sudah ngikut sama dia. Jadi dia berputar. Nah berputar, ini pingala, ini ida matahari, bulan, bumi berputar jadi satu dia, selaras dia. Jadi satu sudah. Itulah gerhana. Nah itulah dia naik sahasrara itu. Seperti itu. Nah itu udah ular nggak gigit ekornya, dia begini dia. Begini dia terus. Betul. Ya. Nggak ada ujungnya. Nggak ada. Bagi apapun ya kayak gitu sebetulnya. Gitu. Wong Ho'oponopono itu juga sama sebetulnya. Kalau tingkatannya juga tinggi juga sama kan. Ya. Habis itu kan. Habis ya. Kalau nggak mati hilang, keluar dari zona itu kan. Kan tetap seperti itu akhirnya. Iya betul. Sama lah sebetulnya. Sama. Cuman kan efeknya kan memang kalau drastis. Kita memang dari diri sendiri tanpa guru itu gradual, sesuai irama, sesuai dengan betul. Karena tidak terpengaruh suasana yang lain. Betul dari sini. Ya. Tidak punya acuan. Nggak punya. Kalau punya acuan kadang-kadang kan berselisih. Ya. Tetap dia kepengen sesuai acuan itu. Padahal acuan itu belum tentu pas. Belum tentu pas. Nah itu kadang itu. Masing-masing orang beda-beda. Dan tidak ada yang begini. Kalau saya nanya begitu, kadang-kadang apa itu ya tidak boleh tanya salah. Salah ini bahaya. Terbukti betul. Iya. Ya betul yang dikatakan Osho itu. Meditasi itu sesuatu hal yang luar biasa tetapi sangat berbahaya kan? Sangat berbahaya aslinya kan tidak bisa untuk main-main, itu sangat berbahaya sebetulnya. Kalau Kundalini pas kejadian waktu melakukan hubungan itu apa pas melakukan atau gimana? Kan tadi katanya ada yang pernah kejadian pas seks itu. Nah begini itu awalnya dulu orang-orang ini nggak masalah biasa. Awalnya dulu kan pas gitu, wah sayang ditokno mana tenaga nih gitu dulu tuh masih awal-awalnya. Iya mesti gitu. Akhirnya sayang kan kita betul-betul kita sayang tapi kita kan puas dirinya kita ngikutin ramai puas terus keluar si pasangan bisa 2 kali kok enggak dua kan udah sayangnya. Awalnya begitu, lama-lama terbiasa. Jadi kita bisa lama akhirnya hadir di situ. Bahkan pasangan ini karena lama dan karena pas gitu ya, waktu orgasme seperti ada cahaya juga. Seperti cahaya, orang cahaya. Dia melihat gitu ya? Iya. Yang itunya yang lihat. Iya dia. Pas melakukan itu. Iya. Pas orgasme. Seperti itu. Istri saya ngomong juga. Kok kayak ngomong ya gitu. Berarti betul-betul naik ke ilahi ibaratnya gitu ya. Iya. Dan memang sehari-harinya akhirnya damai. Ini kalau begitu itu sebetulnya seharinya tambah seger, tambah damai. Iya otomatis. Nah itu kuncinya juga di begitu nafas terkendali. Iya saat ini juga saya itu. Sing sarani guru itu memang benar itu. Betul.
Dan ini kan memang penggeraknya kan nafsu. Iya, penggeraknya aja itu. Iya, penggeraknya dia bergerak terus. Ya kan dengan nafas. Akhirnya kayak ular juga dia yang ngikutin. Iya, gini terus. Iya. Wah itu. Nah itu. Udah jadi begitu tuh gila. Tanpa obat kuat, tanpa apa. Ya kalau itu nyata sudah. Kan tak posting juga malah untuk promo itu. Ya tapi saya ini memang betul setelah melatih nafas yang guru sarankan itu saya hobinya masih tambah luar biasa, tetapi saya tidak dikendalikan malah. Kalau dulu mas saya dikendalikan, saya mah pengen terus sama itu enggak sekarang, paling tidak berkurang. Jadi itu oke, tapi enggak tidak masalah gitu. Kayaknya gitu. Emang itu. Rasanya kayak gitu. Jadi bukan satu pelarian sudah. Itu enggak masalah biasa aja gitu. Itu sudah kena berarti. Gitu ya. Aku rasanya gitu. Dulu enggak, saya memburu betul itu. Saya awalnya begitu. Memang itu perjalanannya begitu. Iya. Enggak mungkin dia langsung kena gitu, enggak mungkin. Tapi ada yang memburu-buru pun enggak kena. Enggak kena karena dia enggak kepengen mencari yang lebih tinggi kan. Kalau saya kan memang enggak sebatas itu. Itu hanya karena itu masih liar ya biarkan aja. Tapi kan saya enggak ke sana sebetulnya. Saya punya orientasi lain dalam pikiran saya itu. Aku juga enggak apa-apa gitu sama. Iya, betul. Ya, itu benar itu. Jadi lihat yang cantik, yang gimana itu sudah biasa sekarang. Kalau dulu enggak, langsung gitu. Apalagi kalau gini kita ke nafas, udah itu enggak bisa kayak ditarik talinya itu rasanya itu. Tek gitu, udah tenang aja kan gitu kayaknya seperti itu. Enggak. Ya awalnya deladapan dulu. Ya sama. Kan dulu kan tahu sendiri saya di Facebook itu kayak apa. Kayak liar los itu. Cuma saya jeleknya enggak bisa melayu orang. Oh gitu ya. Nah itu. Kita lihat jaga pintar. Wah saya ini kalau misalkan udah menep ilmunya itu tentang percintaan, tek kena semua itu. Betul. Iya, artinya jadi gini tuh. Sebenarnya ritual, tapi ritualnya langsung berpasangan kalau di situ. Tapi non gendernya itu masing-masing punya positif negatif. Iya, nah itu masuk. Feminin maskulin di semua orang ada. Di semua orang ada. Itu kan energi ya. Energi. Antara pasangan itu cuma main colokan aja sebetulnya itu. Kayak listrik tadi kita nyolok. Plus itu. Iya. Di situ Pak triggernya. Tapi begitu terjadi dia nggak ikut-ikut, cuman trigger aja. Iya, trigger. Hanya dia yang aktif dia sendiri, bukannya kesana kesini dia begini juga. Kalau kita iramanya sama, dia tadi sama Ida Pinggala sama juga. Jadi dia sendiri di sana juga aktif juga. Iya. Dia nyampe begitu itu teralami sehari-hari itu. Ya saya pikirkan karena saya waktu nikah saya atur sendiri semua.